Mengapa kita harus berbuah? Sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi um, terkadang kita juga susah untuk melakukannya. Mengapa kita harus berbuah? Nah, kalau kita renungkan dan kalau kita perhatikan bersama-sama, kenapa kita berbuah? Berbuah adalah tanda kehidupan baru. Bagaimana kita ingat kasih Kristus itu mengubahkan kehidupan kita dan kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita menjadi kehidupan baru. Dan ini adalah sebuah buah yang artinya adalah tanda kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu dan baru bersama-sama dengan Kristus yang kita berjalan bersama dengan Dia. Dan buah adalah karunia dan anugerah pemberian dari Allah. Kita harus ingat bahwa buah yang kita dapatkan ini adalah bukan keahlian dan bukan em, semata-mata itu adalah yang kita miliki sendiri. Kita harus ingat bahwa buah itu adalah pemberian dan anugerah Allah di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan akan buah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meneruskan akan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan buah dapat menjadi matang karena selalu ada hubungan yang terus-menerus dengan akar pohon itu. Dan kita juga perlu diingat bahwa tidak bisa suddenly langsung berbuah. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Ketika kita tinggal di dalam pokok anggur dan berakar, maka kita juga harus berbuah, menghasilkan buah dan menularkan buah itu kepada banyak orang. Sehingga orang di luar sana mengerti dan mengalami akan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Dan hidup baru yang paling penting adalah hidup baru merupakan sebuah proses yang tidaklah cepat, yang tidaklah instan. Dan hidup baru memerlukan sebuah pengalaman, sebuah perjalanan dalam setiap kehidupan kita bersama dengan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur dalam setiap em, gereja kita memiliki wadah di mana kita boleh tempat untuk bersekutu, untuk saling menguatkan, dan kita bersama-sama untuk memiliki hidup baru dan sebuah proses di mana kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Nah, berbicara tentang hidup baru dan juga berbuah, kira-kira apa sih tandanya hidup dan berubah itu seperti apa? Ada 3 poin yang kita akan sama-sama belajar. Tanda hidup berubah adalah yang pertama, yaitu manusia baru. Tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang manusia baru. Manusia baru ini adalah adanya perubahan dari kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Baru menjadi di dalam Yesus Kristus. Kita adalah cerminan dan kita adalah gambaran dari anak-anak Allah yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru atau manusia baru yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi jemaat Tuhan, kehidupan baru inilah yang kita harus semangati, yang kita harus terus berjalan bersama dengan Kristus. Karena hidup kita adalah hidup yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Kehidupan lama kita penuh dengan dosa, kehidupan yang lama kita karena kita tidak memiliki hidup yang setara dengan Kristus karena kita diseterukan, karena kita hidup di dalam dosa. Namun karena anugerah Allah, karena cintanya Allah di dalam setiap kehidupan kita, maka kita menjadi manusia baru. Tapi terkadang kita juga memiliki manusia ataupun sifat-sifat yang lama. Tetapi di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita dan mengingatkan setiap hal sehingga kita bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus karena hidup kita adalah hidup yang baru. Setelah kita memiliki hidup yang baru, hendaknya kita memiliki buah. Buah seperti apakah itu? Buah yang dihasilkan adalah buah yang sedap dan manis tentunya. Bukan buah yang mencelakakan, bukan buah yang menghambat pertumbuhan orang, bukan buah yang kita lakukan ataupun kita ucapkan itu menjadi batu sandungan kepada banyak orang. Melainkan adalah buah yang sedap dan manis dan enak didengar. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5:22 ayat sampai 23, di situ adalah kita tahu buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan itu adalah hasil dari buah
buah roh yang kita dapatkan setelah kita menjadi manusia baru. Mungkin di dalam manusia lama kita tidak bisa melakukan kebaikan. Di dalam manusia lama kita terus struggle dengan namanya damai sejahtera, namanya kesabaran, namanya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Itu adalah manusia yang lama yang terus kita tidak mampu untuk melakukannya. Namun di dalam manusia yang baru ini, kita terus melakukannya itu karena Kristus yang menguatkan kita. Karena kita sadar bahwa sejatinya kehidupan kita adalah kehidupan manusia yang baru. Dan harus menularkan itu semua dan harus berbuah. Dan ini adalah buah yang dihasilkan oleh manusia baru. Memang rasanya gampang untuk didengar ataupun diucapkan untuk kasih, untuk damai sejahtera, untuk kesetiaan, untuk kemurahan, untuk kebaikan dan sebagainya. Namun di dalam perjalanan kehidupan iman Kristen kita tidaklah mudah karena Tuhan menghadirkan banyak orang, banyak hal yang kita jumpai. Tetapi marilah kita menularkan itu sendiri karena kita sudah mendapatkan buah itu, karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Dan itu yang harus kita lakukan karena identitas kita adalah manusia baru, bukan manusia yang lama lagi. Poin yang berikutnya adalah setelah kita menjadi memberikan dan mempunyai buah roh, kita diharapkan untuk melanjutkan misi Kristus di dalam dunia. Nah, ini adalah poin yang penting, yaitu melanjutkan misi Kristus. Misi apakah? Yaitu menyatakan kasih kepada sesama yang paling membutuhkan. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan kasih. Dia memberikan contoh, dia memberikan sebuah gambaran bahwa Yesus memberikan dirinya dan memberitakan kasih kepada semua orang. Dan kita harus lakukanlah itu. Karena itu adalah wujud dari buah roh itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan bagaimana kita melihat akan kasih Allah di dalam lingkup kehidupan kita. Di dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 mungkin Bapak Ibu dan jemaat Tuhan setelah ini mungkin bisa dibaca setelahnya. Tapi kita lihat di poin ini, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi ini adalah poin yang paling penting, yaitu misi Kristus. Misi Kristus adalah mengasihi sesama kita. Kalau kita perhatikan siapa orang-orang yang kita harus kasih, siapa orang-orang yang harus kita perhatikan. Banyak Tuhan Yesus itu memberikan kita, menghadirkan orang-orang yang harus kita kasihi. Dan ini adalah misi Kristus yang sesungguhnya. Kalau kita sudah memiliki buah di dalam kehidupan kita, yang kita kerjakan adalah misi Allah untuk menyatakan kasih kepada seseorang yang paling hina. Kalau kita melakukan kasih ini kepada orang yang paling hina, berarti kita sudah melakukannya untuk Kristus. Jadi, apakah engkau sudah berbuah? Ini menjadi sebuah pergumulan dan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri untuk setiap kita. Tidak hanya saya, mungkin kita semuanya juga bersama-sama. Apakah kita mengasihi orang? Apakah kita mengasihi sesama kita? Apakah kita juga mengasihi orang-orang yang membenci kita atau yang membuat kita jengkel dalam setiap kehidupan kita? Apakah kasih Kristus itu tetap kita nyatakan karena kita adalah sejatinya manusia baru dan kita hidup di dalam buah roh itu? Memang tidaklah mudah jemaat Tuhan, tapi mari kita bersama-sama untuk melakukan dan melanjutkan misi Kristus di dalam dunia ini. Yang sejatinya adalah Kristus sudah memberikan contoh, yaitu untuk memberitakan, yaitu untuk meneladankan kasih Kristus kepada banyak orang. Maukah engkau melakukannya seperti halnya Kristus sudah melakukannya? Kalau kita lihat di dalam amanat agung di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, pasti jemaat Tuhan sudah hafal dan mengerti paham tentang amanat agung ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi jemaat Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah sebuah perintah yang aktif, perintah yang terus-menerus untuk kita lakukan. Karena kita adalah sejatinya anak-anak Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang menjadi manusia baru, jadinya kita harus menjadikan semua bangsa muridku. Setelah kita menjadikan semua bangsa muridku,
dan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang artinya adalah kita menyatakan Injil Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ini adalah amanat agung, janji kepada Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridku. Tidak hanya sebuah perintah Allah kepada kita semuanya, namun Tuhan Yesus juga memberikan kita sebuah kekuatan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi jemaat Tuhan, ini adalah perintah untuk kita selalu bawa, untuk jadikanlah semua bangsa muridku dan lakukanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tidak hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, namun kita juga diajarkan untuk berbuat kasih, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan hal yang serupa yang Yesus ajarkan. Tidak hanya kita melakukan kebaikan itu kepada orang tertentu saja, tapi kita melakukan kebaikan kepada banyak orang, mereka yang membutuhkan kasih Kristus. Sehingga identitas kita sejatinya sebagai murid-murid Kristus itu dapat kita tularkan dan berbuah. Itu yang menjadi poin penting pada pembekalan malam hari ini, menularkan. Berbuah karena kita sudah berbuah, karena kita sudah menjadi manusia baru. Mari kita menularkan dan jadikanlah semua bangsa ini muridku. Dan segala sesuatu yang telah kuperintahkan itu perbuatlah seperti halnya Kristus yang sudah melakukannya. Apa yang dapat kita pelajari sebagai amanat agung dan tugas pemuritan ini? Jadi pemuritan Kristen adalah sebuah proses, Bapak Ibu, proses untuk kita bertumbuh, proses untuk serupa dengan Kristus, proses untuk serupa dengan guru kita yang sejati. Kalau kita lihat murid itu bertumbuh dan berkembang dalam Yesus Kristus, dilengkapi oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita dan mengatasi segala tekanan dan penderitaan di dalam setiap kehidupan kita ini semakin menyerupai kepada Kristus. Kalau berbicara tentang murid, murid adalah sejatinya kita berjalan dan sejatinya adalah kita mendengar dan melakukan apa perintah dari sang guru. Guru kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah memberikan kita teladan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi, ketika kita tahu identitas kita bahwa kita adalah murid Kristus, hendaknya kita serupa dengan guru kita. Dan ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam hal pencobaan, ingatlah bahwa Roh Kudus ini selalu mendiami kehidupan kita, selalu mendiami hati kita untuk terus diingatkan, untuk terus melakukannya, dan sehingga kita menjadi serupa seperti guru kita, yaitu Yesus Kristus. Setelah kita menjadi serupa seperti Kristus, maka kita dapat berbuah. Nah, ini berbuah yaitu melakukan dan menyerupai seperti Yesus. Buah yang ditunjukkan lewat perilaku sehari kita sehingga orang lain dapat melihat dan tertarik dan mau menjadi murid. Kalau kita menjadi batu sandungan, kalau omongan kita ataupun perilaku kita menjadi batu sandungan, saya yakin dan percaya banyak orang akan mencibir, akan mencela kita bahwa kehidupan kita tidak menjadi jawaban kepada orang lain. Itu tidak bisa menularkan dan tidak berbuah. Tetapi kalau sebaliknya, meskipun kita ditekan, meskipun dalam keadaan situasi apapun, tetapi Kristus terus hidup di dalam setiap kehidupan kita, karena Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, dengan buah itulah kita dapat melihat bahwa dengan tekanan itu, kita semakin dapat melihat bahwa buah di dalam Kristus Yesus itu dapat kita rasakan. Ketika kita dapat mempunyai buah itu, yaitu melewati pertobatan. Pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan pemuritan adalah tanggung jawab sebagai murid Kristus. Ketika kita menyadari akan pertobatan kita, saya ingat mungkin di waktu SMP ataupun sebelum naik ke SMA, ada sebuah kebaktian kebangunan rohani yang saya ikuti di Kudus, ya, di Metanoia, dan disitulah saya menyatakan bahwa saya ingin bertobat, saya ingin hidup di dalam Kristus Yesus. Dan disitulah masa saya turning back. Dan disitulah saya merasakan bahwa kasih Kristus itu tidak saya bisa bendung lagi karena begitu kuatnya. Karena Yesus semakin mengasihi dan hidup saya berikan kepada Tuhan. Dan disitulah masa pertobatan saya.
Dan setelah masa pertobatan, maka kita harus memutuskan untuk dijadikan murid. Jadi jemaat Tuhan, setelah kita merasakan akan kasih Kristus, maukah engkau menjadi murid untuk diajar dan untuk menjadi serupa seperti Yesus Kristus? Kenyataannya, fakta bagi kita semuanya sebagai murid Kristus adalah mengapa murid? Secara serius karena kita di bawah disiplin oleh sang guru. Kalau kita melihat berbicara tentang murid, saya tahu bahwa saya adalah guru dan murid yang saya ajar dan mereka harus um, mendengar dan mereka harus melakukan apa yang saya katakan. Dan itu adalah posisi bagaimana seorang murid dan seorang guru. Kalau kita memporsikan kehidupan kita sebagai murid, berarti kita mengetahui siapa guru kita, yaitu Yesus Kristus. Secara serius kita di bawah disiplin dari sang guru untuk menghormati, untuk selalu mengikuti arahan dari sang guru. Nah, sangat menarik sekali di dalam Injil Lukas 6 ayat 46. Banyak orang berkata bahwa mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru. Mereka mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah guru dan banyak orang mengikutinya. Namun dalam keadaan konteks ini adalah mereka menyebutnya sebagai guru, namun mereka tidak mau melakukannya karena susah, karena dianggap itu adalah tidak mungkin. Nah, jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa menularkan kasih Kristus, bagaimana kita bisa menularkan buah roh itu ketika kita tidak mengakui guru kita sebagai Kristus Yesus dalam setiap kehidupan kita, jikalau kita memiliki ataupun mendapatkan sebuah kesusahan. Kita berseru, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tidak mau melakukan apa yang Yesus katakan. Untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk melakukan kebaikan, untuk damai sejahtera, untuk panjang sabar dan sebagainya. Kita percaya bahwa Yesus adalah seorang guru dalam kehidupan kita. Namun kita tidak mau ataupun kita enggan untuk melakukannya. Jadi, pemuritan yang sejati adalah pemuritan yang sepenuh hati. Pemuritan yang sepenuh hati yang terlahir dalam kehidupan kita, yang kita secara sadar bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita secara sadar adalah manusia yang baru. Jadi jemaat Tuhan, maukah kita menjadi murid Kristus yang terus diajarkan, yang terus sama-sama belajar untuk dimuridkan dan untuk menjadi murid yang kelak nantinya kita akan memuridkan banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan. Setelah kita menjadi murid, hendaknya kita menghasilkan buah. Nah, jemaat Tuhan, berbicara tentang menghasilkan buah ataupun bekerja, tuan banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Nah, ini adalah sebuah panggilan. Apakah kita dapat melakukannya bahwa mengasihi ataupun untuk melakukan pekerjaan Kristus? Tuan banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Karena tidak banyak orang yang menghasilkan pekerja secara intensional dan strategis. Jadi jemaat Tuhan, ini adalah misi Allah di mana kita sudah belajar dari amanat agung. Tuan banyak tetapi pekerjanya sedikit. Nah, jemaat Tuhan, maukah kita dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, yaitu untuk menularkan buah, yaitu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk menghasilkan buah itu sendiri dalam setiap pekerjaan kita. Tidaklah mudah, jemaat Tuhan, tapi ini adalah panggilan kita semuanya, bahwa Tuhan memanggil kita semuanya untuk bekerja. Untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk bekerja di gereja Tuhan, untuk bekerja dimanapun Tuhan tempatkan, untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dilihat itu sangat sedih sekali teman-teman ataupun jemaat Tuhan, bahwa tidak banyak pekerja yang kita berkata, ya aku ingin melakukan dan aku ingin melayani. Tapi pada malam hari ini biarlah kita juga digelisahkan akan panggilan kita untuk yang semula bahwa kita ingin melayani Tuhan, bahwa kita ingin bekerja untuk secara intensional dan secara strategis. Dan berikutnya, jika kita menginginkan murid,
kita terus ada, maka harus ada menghasilkan murid. Jadi kita tidak stuck aja, jadi kita tidak hanya membicarakan sebuah eh, murid, namun kita juga harus menghasilkan murid. Bagaimana caranya kita menghasilkan murid itu sendiri? Memanglah tidak mudah, tetapi kita diberikan tugas dan diberikan mandat kepada Tuhan untuk menghasilkan murid. Di dalam Kolose 1 ayat 28 sampai 29 berkata, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, ini adalah para Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus di dalam kesesakannya, di dalam keinginannya untuk memberitakan firman Tuhan meskipun didera, meskipun banyak sekali pencobaan, tetapi dia terus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia ingin tidak hanya firman itu dia terima saja, namun firman Tuhan itu harus dibagikan kepada semua orang. Dan dia ingin memberitakan dan ingin memuridkan banyak orang sehingga orang dapat mengenal Kristus di dalam setiap kehidupannya. Jadi tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi jemaat Tuhan, maukah kita diajar, dinasehati? Kita bersyukur kita punya PWJ, kita dibekali oleh PWJ tiap bulannya, dan kita juga punya Gema, dan kita punya persekutuan, dan kita punya banyak kelompok komsel di mana kita boleh semakin bertumbuh, dan wadah tersebut kita semakin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui kelompok-kelompok itulah tiap-tiap orang kita diajar untuk segala hikmat. Kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan disitulah kita boleh menularkan akan buah, tidak hanya untuk kita menjadi murid, namun kita ingin menjadi orang-orang yang kita kenal ataupun orang-orang di luar sana untuk dimuridkan sama seperti dengan kehidupan kita. Maukah engkau menjadi pelaku dan maukah engkau memuridkan banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan? Nah, ini adalah langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk menjadi murid. Yang pertama adalah be presence, yang artinya adalah hadir dengan mereka. Connect their faith as they grow. Jadi adalah kita terhubung dengan pertumbuhan iman mereka bersama-sama. Kita bersyukur kalau kita memiliki sebuah wadah persekutuan ataupun kita memiliki komsel ataupun PWJ ataupun Gema ataupun Pedati dan semuanya itu adalah sebuah kumpulan, sebuah fellowship yang bersama-sama dan kita berusaha untuk hadir dengan mereka untuk mengerti akan pergumulan mereka dan bertumbuh bersama dengan mereka. Jadi kita memiliki sebuah komunitas yang sehat, Bapak Ibu. Be present yang artinya adalah kita hadir dan kita mengetahui kehidupan mereka. Dan kita sama-sama mendukung, kita sama-sama berdoa, dan kita sama-sama untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan. Karena dalam sebuah komunitas, kita harus ada bersama-sama dengan mereka. Seperti dengan Yesus yang ada bersama-sama dengan muridnya. Yesus yang memberikan contoh kepada murid-muridnya untuk be present, untuk selalu hadir dalam setiap kehidupan dari murid-muridnya. Maukah kita untuk selalu be present dan connect their faith untuk sama-sama bertumbuh dalam iman mereka? Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8 dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri. Yang artinya adalah bukan saja kita hidup karena kita sudah menikmati akan Injil itu, tetapi kita juga membagikan akan Injil itu kepada semua orang, sehingga orang itu dapat mengerti akan kebenaran Injil, sehingga orang lain itu dapat mengerti akan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita, karena kita be present, karena kita mengerti dan karena kita hadir bersama-sama dengan mereka. Dan poin yang kedua, yang langkah praktis yang dapat kita lakukan adalah create a safe place, yang artinya adalah menerima apa adanya mereka dan saling menjaga. Kalau sebuah komunitas
yaitu adalah sebuah komunitas yang sehat. Kita tidak hanya saling mendoakan, namun kita juga bisa menjaga kerahasiaan mereka, ataupun kita saling mendukung apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka butuhkan. Kita mengerti dan memahami akan situasinya. Jadi, alangkah baiknya kalau kita memiliki sebuah fellowship yang tumbuh bersama-sama, yang saling memahami dan mengerti akan kondisi satu dengan yang lainnya. Mungkin tidak banyak sebuah komunitas, semakin gereja yang semakin besar, mungkin semakin gereja tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bukan saya mengatakan bahwa gereja besar itu adalah tidak bagus, tetapi bahwa kita harus sadar panggilan kita sebagai bergereja adalah untuk mengcreate sebuah komunitas yang sehat, untuk komunitas yang baik, komunitas yang safe, di mana kita saling memperhatikan dengan kebutuhan orang yang lain dan menerima apa adanya mereka. Karena kita sama-sama orang yang rapuh, karena kita adalah sama-sama orang yang membutuhkan untuk perhatian dan dukungan dari orang lain. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan disinilah di dalam safe place ini, circle kita ini, Injil itu diberitakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran. Kalau kita mulai terbuka akan komunitas kita, maka komunitas itu akan berjalan, maka komunitas itu akan berbuah, maka komunitas itu akan menghasilkan sesuatu dan tidak ditutup-tutupi. Jadi, jemaat Tuhan, maukah kita semuanya untuk mempunyai create, untuk menciptakan dan menerima mereka apa adanya, dan kita saling menjaga. Poin yang berikutnya adalah make it personal, yang artinya adalah kita terinspirasi dari iman mereka dan kita menjadikan sebuah iman mereka contoh. Make it personal adalah kita berjalan bersama-sama dengan mereka karena kita memiliki contoh. Memiliki contoh yaitu Yesus Kristus yang kita contohkan, dia adalah sebagai guru. Hidup kita adalah sebuah contoh yang orang lain lihat, orang lain dengar, dan orang lain lakukan. Hidup kita adalah seperti kebenaran firman Tuhan yang terbuka. Kalau kita bisa memberikan contoh kepada orang lain, maka itu akan menjadikan sebuah inspirasi kepada orang-orang yang di luar sana, yang mereka belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa melakukannya dan tidak bisa menjadi kitab yang terbuka, maka kita tidak bisa membuat orang tersebut tertarik dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan, make it personal, yaitu kita menginspirasi karena Yesus Kristus lah yang sudah menginspirasi kita. Dan inspirasi itu kita teruskan kepada banyak orang melalui kehidupan kita. Di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadikanlah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini tidak berlaku hanya khusus orang muda saja. Tetapi menjadi teladan itu adalah kita semuanya. Menjadi teladan, menjadi sebuah contoh di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan dalam kesucian. Itu adalah sebuah panggilan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sebagai orang muda saja, tetapi kita semuanya. Sehingga kalau kita dapat melakukan itu semuanya, orang dapat melihat akan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita tularkan mereka melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, dan melalui kesetiaan dan kesucian. Tidaklah mudah, jemaat Tuhan, tetapi itulah sebagai murid untuk kita diharapkan menularkan dan berbuah sehingga orang dapat melihat akan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang paling penting adalah you need to lead is not your view, it is actually you. Nah, ini adalah yang poin yang paling menarik adalah bukan karena seberapa banyak ataupun sedikitnya orang mengikuti kita, tetapi yang paling penting adalah kita. Maukah kita menjadi contoh? Maukah kita menjadi good example? Dan maukah kita menjadi inspirasi banyak orang sehingga orang lain itu tertarik? Bukan berarti kita banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti kita, tetapi sebagai mana kita harus menjadi sebuah contoh, melainkan adalah kitanya, bukan seberapa banyak orang. Maukah kita menjadi contoh sehingga orang-orang itu dapat tertarik, sehingga orang-orang itu dapat melihat akan perbuatan kita dan berbuah.
Maukah kita menularkan itu kepada semua orang? Jadi ini adalah tips yang paling simple yang harus kita lakukan untuk praktis sebagai menularkan ataupun menjadi uh, memuridkan Kristus Yesus, yaitu be present, create a safe place, dan make it personal. Dan yang terakhir setelah kita make it personal, yang harus kita lakukan adalah move them out, yang artinya adalah kita mengirimkan mereka untuk menjadi murid-murid Kristus. Setelah kita sudah di-equip, setelah kita dibekali, maukah kita mengirim mereka untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Jadi, engage their faith a bigger story. Jadi, kita sudah mengalami semuanya itu. Mari, lihatkanlah iman mereka dalam cerita yang besar, dalam perbuatan Allah yang sudah kita terima. Sehingga orang itu dapat merasakan akan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Tidak hanya kita memindahkan ke dalam zona nyaman aja, tetapi kita harus memindahkan mereka di luar lingkaran atau comfort zone kita. Memberitakan kebenaran firman Tuhan, mungkin kita gampang ataupun kita mudah saat kita memberitakan di comfort zone kita, di zona nyaman kita. Bagaimanakah kita dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan ketika kita dikirim untuk di luar comfort zone kita? Kita harus move them out. Karena kita adalah murid Kristus, karena kita sudah mengalami Kristus Yesus itu sendiri, maukah kita diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di luar comfort zone kita? Banyak orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Maukah kita menularkan dan maukah kita menjadikan um, semua ini bangsa muridku? Di luar sana mungkin belum banyak, tapi maukah kita terpanggil untuk move them up, untuk mengabarkan akan kebenaran firman Tuhan? Dan ada beberapa step, yaitu melewati penjangkauan dan penginjilan, pembinaan dan pemerlengkapan, dan juga pengutusan dan perlipat gandaan, dan juga murid yang bermisi. Jadi, jemaat Tuhan, ini adalah penjangkauan dan penginjilan lewati kelompok-kelompok kecil, dan kita diperlengkapi dan memperlengkapkan tanpa pengutusan dan pelipat gandaan. Seorang jarang sampai menjadi murid Kristus yang bermisi. Kalau kita memiliki misi di dalam setiap kehidupan kita ataupun gereja kita pasti memiliki misi untuk menjangkau banyak orang, dan kita bersyukur juga untuk memiliki pos PI yang saat ini kita emban. Biarlah kita ini tahu akan misi kita, yaitu untuk diutus, untuk melipat gandakan, untuk memberitakan kabar itu kepada banyak orang. Dan di dalam penginjilan ataupun di dalam pengutusan ada 3 hal yang harus kita lakukan bersama-sama, yaitu doakan nama-nama mereka. Itu yang paling penting ya, jemaat Tuhan. Kita perlu mendoakan mereka. Dalam doa pagi kita juga bersyukur ada setiap doa dan nama-nama yang ada tertera. Itu doakanlah mereka. Bangun hubungan dengan mereka dan bagikan Injil kepada mereka dan pastikan respon mereka. Ini adalah bagaimana caranya kita mengetahui tentang pemuritan, tentang memahami, tentang kita mau mengutus orang tersebut. Doakanlah mereka. Dan kita bersyukur kalau kita memiliki sebuah kelompok kecil yang sehat, komunitas yang sehat. Mari kita doakan mereka, mari kita bangun hubungan dengan mereka, dan beritakan dan bagikanlah Injil kepada mereka semuanya. Sehingga orang dapat mengenal Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita dapat mengetahui bahwa gereja yang memuridkan menyediakan kesempatan bagi jemaat untuk terus menjadi murid dan berproduksi secara mandiri dengan membantu orang lain menjadi murid. Maukah gereja kita untuk menjadi wadah ataupun menjadi tempat untuk menjadikan sebuah murid dan itu berproduksi terus dan sebuah proses secara mandiri untuk membantu orang lain menjadi murid dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam Injil Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi ini adalah panggilan dan tugas kita untuk menularkan buah itu. Kalaupun kita sudah menanggapi sebagai manusia yang baru, maukah kita dipanggil dan maukah kita diutus untuk melipatkan dan untuk menaburkan dan menyambut firman itu.
selayaknya sebagai gereja kita, sebagai komunitas kita yang terus membaik. Maukah kita bergereja ini menyediakan kesempatan untuk saling bertumbuh dan membantu orang lain menjadi murid? Jemaat Tuhan sebagai gereja adalah sebagai tempat di mana kita saling belajar, kita saling memahami. Sebagai gereja GKM yang terus ada yang saat ini kita boleh bersama-sama um, beribadah. Gereja pengharapan yang terus berproses, menyembuhkan, dan harus terus itu saling terjadi. Dan saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima, dan saling memaklumi, saling memberi perhatian, dan saling menghargai, memberi hormat dan percaya. Karena itulah perintah Tuhan yang sangat jelas, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jemaat Tuhan memang bergereja adalah kadang kita menemukan sebuah gesekan. Tetapi di dalam sebuah bergereja, kita menemukan kasih Kristus yang harus kita saling menjaga. Kita saling mengampuni dan menerima dan memaklumi dan semuanya itu. Karena kita dipanggil, karena kita diutus Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk memuridkan, supaya kita menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dia tidak menuntut kita untuk berbuah banyak. Cukup berbuah tetap konsisten dan setia saling menyembuhkan. Gereja kita dipanggil untuk saling menyembuhkan, saling untuk mengasihi, saling untuk membantu dan menolong. Setelah kita merasakan akan kasih Kristus, maukah gereja kita dipanggil dan kita semuanya untuk saling menyembuhkan satu dengan yang lainnya. Dan banyak orang lain di sana yang mungkin belum mengenal akan kesembuhan di dalam Yesus Kristus dalam iman mereka. Maukah kita menjadi jawaban untuk menyembuhkan mereka? Setialah menjadi murid Kristus, maka engkau akan berakar dan bertumbuh. Jemaat Tuhan, selamat menularkan dan berbuah dalam Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berdampak, kehidupan yang dituntut Tuhan untuk menularkan kasih Kristus. Dan di dalam kehidupan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Selamat berakar dan selamat berbuah dan menghasilkan buah. Sehingga buah itu dapat kita nikmati bersama-sama dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami bersama-sama boleh belajar kembali dan diingatkan akan menularkan buah Kristus. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menularkan akan kasih Kristus yang sudah kami terima. Sehingga di luar sana, sehingga orang dapat mengenal Kristus dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk wadah komunitas kami dan juga untuk gereja pengharapan yang menjadi tempat kami untuk kami bertumbuh. Sehingga kami juga boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan, yang terus hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak dan menjadi pewarta. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami dan pelayanan kami dan pergumulan kami dan semuanya, Kak, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.